Penyebaran agama dan budaya Islam adalah salah satu perkembangan penting dalam catatan sejarah. Sejak abad ke-7 dan seterusnya, hal ini telah memberi pengaruh ke berbagai belahan dunia. Tapi semua militer dan intelektual besar terkait dengan kerajaan Islam yang datang dan pergi, dimulai dari pertempuran yang sederhana ini, namun membawa konsekuensi yang sangat besar. Di lembah Badar yang kering dan gersang, di barat Arab, kaum muslimin bersiap untuk berperang dengan menaruh kepercayaan mereka kepada seseorang yang menjadi nabi, utusan Allah. Pada malam itu Nabi berkemah di lembah Badar. Saat malam menjelang, hujan lebat membawa kelelahan bagi pemuda muslimin di malam itu. Tidak lama berselang, seorang utusan Nabi tiba membawa berita bahwa pasukan Quraisy sudah datang. Nabi Muhammad dan para sahabat duduk dengan mengelilingi api, merenungkan langkah mereka selanjutnya dengan Nabi sebagai letnan utamanya, Hamzah, dan calon khalifah Abu Bakar, Umar dan Ali. Nabi Muhammad melihat kekhawatiran di wajah mereka. Kemudian Miqdad, salah satu sahabat, berbicara, meminta Nabi untuk mengikuti apa yang Allah perintah. Berjanji dia akan berjuang bersama Nabi. Dan kemudian Sa'ad, seorang pemimpin dari Madinah, dia berseru akan mengikuti kemanapun Nabi pergi, bahkan sampai ke laut dalam sekalipun. Nabi kemudian berkata kepada para sahabat, "Aku melihat kematian orang-orang kafir itu, maka tegarkan hati dan kuatkan mental kalian. Keesokan harinya kaum muslimin siap mengorbankan hidupnya untuk Islam dalam perang penentuan." Saat fajar, ketika hujan reda, orang Mekah mulai dikerahkan untuk berperang. Pembawa air dikirim untuk mengisi kembali persediaan air. Sedikit yang mereka tahu bahwa kaum muslimin telah menguasai sumber air di dekat kamp pasukan Quraisy. Sebuah langkah cerdas yang dilakukan Nabi ini telah menciptakan dilema logistik bagi Hisham. Tanpa air, di terik matahari Arab, tentara Mekah harus mundur atau memaksakan pertempuran. Selanjutnya, Nabi Muhammad memobilisasi pasukannya dengan bijak, dengan mendirikan kemah di atas bukit pasir. Meski hanya sedikit lebih tinggi, para pemimpin muslim bisa mengamati pergerakan musuh. Namun yang penting, setelah hujan deras di malam sebelumnya, tanah yang sedikit lebih tinggi, pasukan dapat bergerak dengan mudah. Dan sebaliknya, limpahan air membawa banjir pasir, kotoran, dan debu dari batuan sekitarnya. Posisi pasukan Mekah dalam lumpur basah terjebak sehingga mengurangi kemampuan bergerak dan tanpa cadangan air. Nabi Muhammad memaksa mereka bertarung dengan taktiknya sendiri. Sadar kalah jumlah pasukan, Nabi telah mengatur lebih dari 300 prajuritnya dalam 3 baris di sepanjang titik tersempit di lembah. Pasukan dengan kebanyakan infanteri, dengan hanya 2 kuda dan 70 unta. Namun sebaliknya, Hisham memerintahkan sedikitnya 1.000 orang, termasuk 100 kuda dan 170 unta. Pengintai Mekah segera melaporkan bahwa tidak ada pasukan tambahan yang menunggu dalam penyergapan. Itu artinya, Nabi dan pasukannya akan berjuang sampai mati dalam peperangan ini. Pertempuran dimulai dengan keluarnya prajurit Aswad. Dia bersumpah bahwa ia akan minum air dari sumur di dekat kamp pasukan muslimin atau mati untuk itu. Menerima tantangan duel, Hamzah maju menerima tantangan. Hamzah menebas kaki Aswad sebelum menghabisinya. Hasil yang membuat mereka marah, 3 bangsawan Quraisy terkemuka. Utbah yang dikenal dengan keahliannya dan keganasannya, saudaranya Syaibah dan putranya Al-Walid datang dari barisan Mekah, menggunakan baju besi dan memakai perisai. Dari pihak muslimin, 3 pemuda Ansyar dari Madinah maju menjawab tantangan, tetapi Quraisy menolak tantangan tersebut.
Pertengkaran mereka bukanlah dengan Ansyar, kata mereka, tetapi dengan Muhajirin, orang yang pertama masuk Islam. Mereka ingin memerangi kerabat Nabi dan penasihat terdekatnya. Paman Nabi, Hamzah, maju sekali lagi menjawab tantangan duel. Begitu pula sepupunya, Ubaidah, kemudian Ali. Dengan tusukan pertama, Ali menjatuhkan Al-Walid. Kemudian Hamzah mengalahkan Syaibah. Namun Ubaidah terluka parah dalam duel, tapi sebelum Utbah melakukan pembunuhan pada juara Muslim, Hamzah dengan cepat menyerang menebas lehernya. Ali dan Hamzah kemudian membawa Ubaidah dalam barisan Muslimin, di mana ia menarik nafas terakhirnya, menjadi orang yang pertama syahid. Hisyam murka dengan hasil buruk duel, sehingga memutuskan untuk menggunakan keunggulan jumlah pasukan, dan Mekah mulai maju ke barisan Muslimin. Nabi Muhammad berdiri di barisan terdepan dengan dikelilingi oleh teman-teman terdekatnya. Gelombang pertama dari pasukan Mekah adalah yang paling ganas. Kavaleri Mekah berusaha memecah pasukan Muslimin di beberapa sayap. Namun pasukan Muslim mampu meredam kejutan pasukan Quraisy. Nabi mengirim bantuan pasukan ke beberapa sisi untuk mencegah kemungkinan penerobosan. Dengan penyerangan mengalami jalan buntu, sehingga timbul kelelahan, hingga mereka kemudian beristirahat. Hisyam mengerahkan serangan kedua kalinya, meskipun pasukan Muslim sadar mereka tidak dapat menang melawan pasukan yang jumlahnya 3 kali lipat. Namun Muslimin saling bahu-membahu berjuang dengan tekad kuat. Kali ini Muslimin di lini depan tetap bersemangat, menunggu saat serangan pasukan Mekah melemah karena kelelahan. Pasukan Mekah mundur kembali dan beristirahat. Muslimin mulai maju ke depan lini kedua dan ketiga, menggantikan rekan mereka yang gugur di baris depan. Tiba-tiba datang serangan Quraisy yang ketiga. Di tengah kepanikan dan kelelahan, para pejuang Muslim berusaha untuk tetap berdiri menahan gempuran pasukan Quraisy. Nabi merasakan kuatnya tekad musuh untuk mengalahkannya. Nabi mengingatkan umatnya untuk bersiap menyerang balik Quraisy. Pasukan Quraisy tidak mampu menandingi semangat juang Muslimin. Sebagian pasukan Mekah melarikan diri. Selama pengejaran, sebagian besar pasukan Mekah berhasil melarikan diri, sementara beberapa ditangkap. Akhir dari perang digambarkan dengan dibawanya kepala Hisyam ke hadapan Nabi. Dan Nabi sambil menatap mantan musuhnya berkata, "Orang ini adalah Firaun bangsa ini." Walaupun kemenangan ini tidak menjadikan Nabi sebagai penakluk, namun Perang Badar adalah kemenangan terbesarnya dan tercatat sebagai pertempuran penting dalam sejarah Islam. Dan untuk alasan yang mulia, dan Perang Badar akan menjadi awal dari perang selama 6 tahun antara Muslimin dan kaum Quraisy.